Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Lam yalid walam yulad, dan tidak ada yang serupa atau semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, ya, berjumpa kembali, kita bertatap muka berbincang tentang masih seputaran perbandingan agama. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, kita mencoba mengenal tentang salah satu salah satu konsep teologis yang ada di kekristenan, yakni konsep Unitarianisme atau Unitarian, ya, yang artinya adalah konsep yang namanya Tuhan atau Allah itu adalah Esa, tentang konsep keesahan Tuhan. Ya. Ada dua konsep teologis di dalam keyakinan iman Kristen itu. Pertama, konsep Trinitarianisme yang mengusung konsep Trinitas atau Tritunggal, atau dalam diri Allah itu terdapat tiga unsur, tiga pribadi. Nah, itu konsep Trinitarianisme. Yang kedua, konsep Unitarianisme. Perbedaan dengan Trinitarianisme, Unitarianisme ini adalah satu kelompok teologis aliran kekristenan yang mengusung bahwa Tuhan itu adalah Esa. Jadi Tuhan itu ahad, tidak terdiri dari banyak unsur. Jadi betul-betul mutlak satu atau Esa, ya, atau bahasa Arab itu ahad, gitu. Jadi dia sepaham dari konsep dari konsep Islam. Kalau di dalam Islam memang menyatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu atau Esa atau ahad. Nah, ini juga yang di bawah sama dengan konsep pemahaman Unitarianisme, bahwasanya yang namanya Tuhan itu ya satu, tidak jamak dan tidak ada unsur-unsur lain dalam dirinya. Begitu. Nah, ini yang kita coba mengenal, saudara, tentang Unitarianisme. Kalau konsep Trinitarianisme kita sering dengar itu, ya, perpecahan tentang antara Unitarianisme dan Trinitarianisme terjadi bermula dari kisah tentang Konsili Nicea. Nah, dalam video saya yang sebelumnya sudah dibicarakan tentang Konsili Nicea. Asal mula munculnya konsep Trinitas itu dari peristiwa Konsili Nicea, ya, tahun 325 Masehi, di mana terjadi perdebatan, terjadi perpecahan antara kelompok Arianisme atau Arius dengan kelompok Athanasius atau Athanasianisme yang dari Alexandria, ya. Sehingga di dalam perdebatan itu, di dalam perbedaan yang terjadi pada saat Konsili Nicea, kelompok Arius, kelompok Arianisme kalah dalam mengambil keputusan, dan
ini pengaruh dari unsur kekuasaan dan politik yang begitu besar dari Konstantin, kerajaan Romawi, Kaisar Romawi, sehingga kelompok Arianisme memang harus mengalah dan pada akhirnya dihukum begitu ya. Itu yang diusung oleh Arianisme, sehingga berkembanglah pemahaman yang diusung oleh Athanasius dari Alexandria, itu konsep Trinitas. Dalam konsep Trinitas, kemarin kita sudah jelaskan, dalam satu pribadi Yesus itu terdapat 3 unsur. Ada unsur Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu yang diusung oleh konsep Trinitarianisme. Lalu bagaimana dengan kelompok Unitarianisme? Nah, inilah yang akan kita coba memperkenalkan tentang konsep Unitarianisme ini kepada kita semuanya, saudara, khususnya bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang belum mengetahui, yang belum mengenal mungkin sama sekali tentang Unitarianisme, kita coba perkenalkan secara singkat begitu ya. Sebagai penambah wawasan, bahwasanya di dalam kekristenan konsep teologis itu tidak satu macam saja, tidak satu bentuk saja. Ada 2 secara umum, ada 2 bentuk konsep teologis atau konsep ketuhanannya. Yang pertama, tadi saya sebutkan Trinitarianisme yang mengusung konsep Allah dalam diri Yesus itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang kedua, Unitarianisme, konsep keesaan Tuhan secara mutlak. Baik, kita mulai untuk memperkenalkannya tentang Unitarianisme ini, yang merupakan salah satu denominasi dari kelompok Protestan sebetulnya ya dalam teologi kekristenan. Unitarianisme ini adalah suatu ajaran yang menekankan kepada ketunggalan Allah yang mutlak atau ketunggalan esa. Secara konsep itu, sebatas itu sama dengan Islam. Di dalam Islam, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah, begitu juga yang diusung oleh Unitarianisme ini. Dia mengaku dan meyakini bahwasanya yang namanya Allah itu ya satu, esa. Dan Yesus dalam posisi ini di dalam kelompok Unitarianisme tidak dipandang sebagai Tuhan. Yang namanya Tuhan itu ya Allah, begitu, Bapa atau Yahweh atau YHWH. Nah, itu ya. Nah, nanti itu yang kalau dalam perkembangan dan perjalanan perkembangan kemajuan dari Kristen sendiri, itu Unitarianisme ini yang dianut atau yang dipakai oleh saksi Yehova. Ya, saksi Yehova. Nah, begitu. Ajaran ini muncul pertama sekali di daerah Transilvania, ya. Di sana ada gereja Lutheran, ya, dia membawa konsep Unitarianisme ini. Ya, mereka menolak konsep Trinitas. Jadi Unitarianisme menolak konsep Trinitarianisme. Begitu juga sebaliknya, Trinitarianisme menolak konsep Unitarianisme. Jadi Unitarianisme ini tidak mengakui tentang konsep Trinitas, ya, yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki 3 pribadi, ya, di dalam dirinya. Itu ditolak begitu, saudara. Di samping itu, selain menolak adanya Trinitas, dalam Unitarianisme ini juga menolak tentang doktrin dosa asal atau dosa warisan yang sering disebut dengan istilah predestinasi, ya. Itu ditolak. Mereka tidak mengakui adanya dosa warisan. Nah, ini yang membedakan. Kalau di dalam Trinitarianisme atau di dalam konsep Trinitas, itu mereka meyakini adanya dosa warisan. Sementara dalam Unitarianisme, mereka tidak mengakui adanya dosa warisan. Nah, itu yang dibedakan. Jadi, dalam hal pengajaran dan ibadah, ajaran ini tidak menaikkan doa itu kepada Yesus, tidak, tapi langsung kepada Sang Bapa, kepada Allah. Ya, jadi Yesus kalau di dalam Trinitarianisme itu doa itu diusung melalui Yesus. Jadi tujuannya adalah Yesus, gitu, berdoa kepada
Yesus atas nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Nah, jadi biasanya kalau berdoa begitu tuh. Sedangkan dalam konteks teologi Unitarianisme tidak, tapi berdoanya langsung kepada Allah begitu ya. Nah, begitu. Kemudian lagi saudara, itu yang kedua, sudah menolak Trinitas, menolak adanya dosa warisan. Dalam Unitarianisme juga menolak adanya peran Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus pun ditolak atau tidak diakui sama sekali keberadaannya sebagai konsep Tuhan. Tidak menerima. Ya, jadi Yesus di dalam hal ini sosoknya mutlak sebagai Nabi Allah, Nabi Tuhan, Nabi utusan begitulah. Dalam Unitarianisme dia tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, tapi tetap anak Tuhan yang diutus, yang dianggap sebagai Nabi kepada Bani Israel. Nah, ini menarik, saudara. Ini menarik. Ada sedikit kesamaan, persamaan konsep ketuhanannya dengan Islam. Kalau Islam memang Allah sebagai Tuhan, kemudian Yesus sebagai Nabi, utusan, atau Isa, ya, dalam Islam disebut dengan Nabi Isa, itu sebagai utusan. Dan tidak mengenal Roh Kudus. Roh Kudus di dalam Islam ya malaikat Jibril. Begitu ya. Sementara di Unitarianisme tidak mengakui tentang eksistensi dari Roh Kudus itu sendiri, begitu ya. Nah, ajaran ini adalah kebebasan manusia dan kebaikan Allah. Jadi manusia itu free dari dosa, kebebasan dalam konteks manusia diberi akal, diberi otak untuk berpikir dan untuk menentukan sikap. Nah, itu. Dalam ajaran ini kesamaan dengan ajaran lainnya, yaitu Alkitab dijadikan sebagai otoritas kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia itu murni mengacu kepada Alkitab atau Bible. Konsep ketuhanannya dalam Unitarianisme ini kita kenal sebagai monotheism atau monetarisme begitu. Ajaran ini mengikuti dan mengakui adanya Allah, namun Kristus dalam hal ini tidak diakui sebagai Tuhan. Nah, begitu ya, saudara ya. Kemudian di samping itu Unitarianisme yang kita paham, yang memiliki konsep monoteisme ini ya, dengan dengan jelas dan tegas dia mengatakan Yesus bukanlah Allah dan Allah bukanlah Yesus. Ya. Yesus dianggap Nabi Allah, hamba Allah yang memberikan kekuatan sebagai penyelamat manusia. Gitu. Hanya itu saja dalam konsep Unitarianisme. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, pandangan kelompok Trinitarianisme terhadap Unitarianisme, mereka memandang Unitarianisme ini sebagai kelompok Protestan yang liberal, yang mempercayai satu Tuhan dan menolak adanya tiga unsur dalam diri Tuhan itu. Ya, begitu. Yang mendasari daripada konsep Unitarianisme ini, saudara, sebetulnya banyak ayatnya di dalam Alkitab itu yang menjelaskan tentang konsep Unitarianisme. Kemarin juga di dalam kita membicarakan tentang Konsili Nicea, apa yang dinyatakan oleh Arius ya sebagai pengusung konsep monotheism atau monoteisme, unitarisme, sama seperti itu. Itu dia berpendapat bahwa apa yang diyakini bahwa Allah itu memang satu tunggal, esa atau ahad tanpa unsur apapun, itu yang mendasari pola pikirnya adalah ada beberapa ayat di dalam Alkitab itu, di dalam Bible itu, saudara. Di antara ayat-ayatnya yang tertuang di dalam sini ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 28 kemarin. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi kepada
Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian juga ada dalam Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, dan Tuhan itu adalah Esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini ayat-ayat yang mendasari pola pikir atau pendapat daripada kelompok-kelompok teologis Unitarianisme atau Unitarianism. Yang sekarang seperti yang saya katakan tadi adalah saksi Yehova memegang ini, begitu saudara ya. Kalau sebenarnya tumbuhnya ajaran Unitarianisme ini saudara itu sudah sangat lama, bahkan sebelum adanya reformasi Protestan, ya, sebelum adanya Kristen Protestan itu, pemahaman Unitarianisme ini sebetulnya sudah muncul, ya. Bermula sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Arius ketika penyampaian informasi itu melalui Konsili Nicea. Dia kemukakan, sayangnya dia kalah dalam dalam perdebatan di Konsili Nicea itu, sehingga yang berkembang di kekristenan adalah konsep Trinitas. Ya. Andai saja kelompok Unitarianisme ini dimenangkan atau menang ataupun disetujui oleh Kekaisaran Romawi waktu itu, maka pasti yang akan berkembang konsep oneness atau satu Tuhan, ya, satu Tuhan, ataupun disebut dengan monotheisme, begitu saudara, ya. Ada beberapa sih ajaran-ajaran yang diusung oleh Unitarianisme ini. Di antaranya beberapa ajaran yang ada dalam konsep teologis Unitarianisme ini. Satu, Allah itu Esa atau keesaan Tuhan. Kemudian kehidupan dan ajaran Yesus digunakan sebagai hanya acuan untuk mempelajari kehidupan saja. Karena kehidupan Yesus adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Jadi tidak memandang Yesus sebagai Tuhan. Kemudian manusia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri dengan bebas dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, dan manusia tidak menanggung dosa warisan. Nah, dari kelompok Unitarianisme ini tidak ada konsep dosa warisan. Kemudian keberadaan Roh Kudus di dalam paham Unitarianisme itu tidak ada eksistensi dari Roh Kudus dalam unsur ketuhanan, keesaan Allah itu. Jadi ya Allah mutlak, sepenuhnya dia satu pribadi, begitu. Tidak ada agama yang dapat mengklaim ataupun monopoli secara absolut atas Roh Kudus itu, ya, sebagai kebenaran teologis. Itu tidak ada dalam konsep Unitarianisme, ya. Jadi meskipun para penulis Alkitab telah diilhami oleh Allah, diyakini kan begitu tuh dalam konsep Trinitas, para penulis Alkitab, para penulis Injil diyakini mendapat ilham dari Roh Kudus, namun tetap saja menurut paham aliran Unitarianisme ini, mereka adalah manusia biasa, para penulis Alkitab itu, yang tidak akan terluput dari kesalahan dan juga kekeliruan. Jadi bisa terjadi ada kekeliruan, kesalahan di dalam penulisan Alkitab itu sendiri. Nah, ini yang menarik saudara, bahwasanya kelompok ini
begitu apa namanya ya, begitu kuat dalam memegang konsep monoteisme atau monotheism. Baik ini saudara, ini yang dapat kita sampaikan dan bicarakan dalam kesempatan kali ini berkaitan tentang Unitarianisme. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita terhadap konsep teologis dalam kekristenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.